الكريم وقال تعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وكان من المسلمين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah sama-sama dirahmati Subhanahu wa taala. Maka lagi dan lagi kita sedang bersyukur. Maka tidak ada perkara yang pantas kita ucap dari lisan kita tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita ucapkan Alhamdulillah ala nikmatil iman wa nikmatil Islam. Dari dua perkara yang kelak yang menyelamatkan manusia di dunia yang sementara lebih kelak. Maka tuan-tuan yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sama-sama paham bahwasanya tidak ada perkara yang lebih penting di muka bumi yang kita mau usaha, yaitu usaha atas iman. Usaha atas iman. Semua adalah dalam tanggung jawab Allah, dan Allah Ta'ala sudah letakkan fitrah mereka masing-masing. Kita tidak seekor ikan, Allah ciptakan, Allah letakkan fitrahnya, kebahagiaannya, kejayaannya, kesuksesannya hanya dan hanya di dalam air. Kalau yang coba-coba ini melanggar daripada fitrah ketentuan yang Allah sudah tetapkan, dia mencari daripada kebahagiaan rezekinya di atas daratan, pasti dan pasti ikan ini sengsara dan ujung-ujungnya akan binasa. Begitu juga seekor cacing. Cacing ini Allah sudah ciptakan kebahagiaannya, kejayaannya, kesuksesannya hanya di dalam tanah. Karena dia buktikan sahabat, satu pasukan perang hambar dikirim untuk perang hambar. Maka di tengah perjalanan bermil-mil dalam terik matahari padang pasir yang terik, matahari yang terik, mereka dalam keadaan kelaparan, mereka dalam keadaan kehausan lapar. Berhari-hari bermil-mil mereka jalan di atas padang pasir, di bawah terik matahari. Mereka dalam keadaan lapar sehingga perut mereka dia ganjal dengan batu, dia ikat dengan batu. Maka Allah Subhanahu wa taala kuasa maha melihat, Allah Ta'ala kuasa maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala antar daripada ikan hambar dari lautan yang bermil-mil naik ke atas daratan, tuan-tuan. Sehingga ikan hambar, daging ikan hambar mereka nikmati sampai ke medan perang hambar. Maka dikatakan perang hambar. Ketika dimenangkan oleh Islam para sahabat perang hambar ini, mereka kembali ke Madinah. Setelah dia kembali ke Madinah, mereka bawa lagi sisa daripada daging ikan hambar ke Madinah. Sehingga orang-orang Madinah pun menikmati daripada daging ikan hambar ini. Sehingga orang-orang Madinah tanya kepada pasukan ikan hambar sahabat, wahai sahabat, saya dengar kalbu sari di perjalanan engkau dalam keadaan kelaparan. Sehingga engkau dalam keadaan kelaparan, Allah Ta'ala dengan kasih sayang Allah antar ini yang namanya ikan hambar. Dan hari ini pun kami menikmati daging ikan hambar ini. Maka saya tidak bertanya, wahai sahabat, bagaimanakah rasanya sewaktu engkau memakan daun kering dengan memakan daging ikan hambar? Maka orang pasukan hambar ini menjawab, wahai sahabat, ketahuilah, daun kering dengan ikan hambar bagi kami sama saja. Ini jawabnya mereka ini. Inilah iman tidak terkesan. Karena kenapa? Mereka paham, sahabat ini paham, yang memberi kenyang adalah Allah, yang memberi nikmat adalah Allah, bukan ikan, bukan daun. Ini sahabat paham. Maka inilah yang tuan-tuan kita mau usahakan. Bagaimana kita mau usahakan ini iman? Senantiasa kita mau asa, bertafakur, berasap hisab dengan diri kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh mau usaha memperbaiki iman, atau hanya ala kadarnya saja, tuan? Kisah bagaimana kisah Abu Ayyub Ansori di Turki sana. Umur 90 tahun
ditawarkan takasa untuk bawa jamaah perang. Maka ketika dia sudah perlengkapkan alat perang untuk berangkat, maka anak wanita mereka menahan di depan pintu. Wahai ayah, hendak kemana? Saya hendak menyambut takasa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata anaknya? Wahai ayah, ayah sudah tua. Ayah sudah umur 90 tahun. Bukankah selama ini ayah menyertai setelah setiap takasa perang? Kalau ayah minta kepada Rasulullah, pasti Rasulullah beri daripada usul. Ini kata anaknya. Maka Abu Ansori kata, benar anakku, kalaupun saya meminta usul kepada Nabi, pasti Nabi SAW akan memberikan saya jalan usul untuk tidak berangkat. Tapi ketahui ayah anakku, saya tidak mau kelak di akhirat Allah Ta'ala ini sampai dengan sepotong ayat ini. Apa kimpiru kita apa wasikalan? Ini Pak yang puasa Abu Ansori tidak mau betah tinggal di rumah Pak. Dia tidak ingin diisap dengan itu satu ayat. Maka hari ini tuan-tuan, kita mau tanya hati kita, sampai mana kita mau pegang ini firman Allah Ta'ala, sampai mana kita yakini daripada Al-Quran, ucapan Allah. Hari ini kita cakap dunia ini sampah, dunia ini kecil, dunia sementara tidak ada guna. Ketika datang takasa, maka sebenarnya dunia yang menghalangi, ternyata dunia ini berharga daripada akhirat, tuan-tuan. Kita tidak usah menyembunyikan diri kita. Maka setiap perkataan kita kelak di akhirat akan dihisap. Tidak ada perkataan yang tidak dihisap kecuali mengajak manusia, kecuali mengajak manusia kepada Allah. Selainnya akan ditanya, apa maksud kata kamu ini? Allah Maha tahu, tuan-tuan. Sahabat ketika dia dengar ayat Allah, dia dengar daripada sabda Nabi, mereka rela mati. Ketika dia ucapkan insya Allah, Allahu Akbar, tidak ada kata tapi di belakang, tidak ada kata tapi di depan. Yang ada mati. Mereka berangkat. Hari ini kita buat mau takasa, mau berangkat insya Allah. Mudah sekali kita ucap insya Allah, Pak. Mudah sekali. Padahal kita tidak sadar. Maka ahli ulama tamsil, kalau saya jual Pak donat saya ini laris, orang tahu donatnya Pak Arman itu laris, donatnya si Subair itu laris, maka saya pun mau juga ikut jual donat. Wah bagus itu, saya jual donat juga, karena jual donat itu si Subair laris donatnya. Maka saya juga bikin adongan donat, tapi tidak sama rasanya. Maka ketika orang tanya, Pak Arman, apa yang kau bawa itu? Saya jual donat. Wah, donat siapa? Donatnya Pak Subair. Wah, kasih saya 5. Yang satu lagi minta saya 10. Saya juga 20. Sekali mereka makan, ternyata rasa donat ini tidak sama dengan donat Subair. Maka orang yang makan, apa ini donatnya Pak Subair ini? Tidak seperti yang jelek, masih sudah terpunya ini. Menteganya sudah bau. Tidak kena luasa. Maka satu orang ini nanti yang beli datang kepada Pak Subair, dia tanya, Subair, saya beli kemarin donat kamu sama Pak Arman. Ternyata donat itu wah jelek basi. Wah. Dia, kenapa kau beli? Bukan saya punya donat. Dia kata donat kamu katanya. Pak Arman bilang ini donat Pak Subair yang dia jual. Tidak pernah saya suruh dia jual donat saya. Maka Pak Subair datang pada saya, Pak Arman, saya tidak larang Pak Arman jual donat, tapi jangan jual-jual nama saya. Jangan jual-jual nama saya. Donat yang tidak sama, donat yang buruk kita jual nama saya. Bagaimana kira-kira kalau kita jual nama Allah dengan kebohongan kita, Pak? Kita sudah tahu hati kita tidak ingin berangkat, tapi kita ucapkan insya Allah. Padahal hati kita sudah tahu tidak mau berangkat. Ini Pak, hati ini perlu kita tanya Isa. Hati ini tahu. Maka kita menyebut nama Allah dengan kebohongan, menjadikan nama Allah menjadi tameng daripada kebohongan kita. Ini bukan menzalimi diri kita sendiri, Tuhan. Maka hendak kita mau bagaimana lagi, usaha lagi kita hendak perbaiki daripada hati kita. Hati kita. Kita ucapkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wah, kelak setiap ucapan anak cucu Adam akan menjadi beban baginya di akhirat.
Setiap ucapan anak cucu anak menjadi beban nanti di perkataan kita di akhirat, Pak. Maka katakanlah, Nabi katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Buat apa malu? Walaupun pahit. Ini, Pak. Maka inilah sama-sama kita mau memperbaiki diri kita. Di dalam usaha dakwah ini Allah pilih kita untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia. Saya pernah dengar almarhum, bayan almarhum, apa guna almarhum keluarkan ini ayat kindiru apa agar mereka ini orang semalam. Orang mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Beliau sudah tidak ada. Hari ini kita tidak ada apa-apa lagi. Sudah tidak ada apa-apa. Sekiranya beliau ini bisa bangun, dia katakan malu beliau. Manado ini dikenal, Pak. Orang-orang yang senantiasa mengeluarkan rombongan sampai ratusan. Belum ada daerah yang mengeluarkan ratusan jemaah. Kecuali Manado. Maka hendak kita mau luruskan niat kita kerja ini buat hanya untuk Allah Ta'ala. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kalau orang kerja untuk orang lain, maka orang ini akan berangkat karena orang ini. Ketika orang ini tidak ada, maka dia down, tuan-tuan. Tetapi kalau dia kerja ini usaha dakwah, dia yakin ini kerja Allah dan Rasulnya perintah, maka siapapun orang di depannya, ada dia atau tidak ada, dia tetap jalankan ini perintah Allah Ta'ala. Karena dia yakin bahasanya ini perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa, Pak. Inilah yang kita mau sama-sama bagi pikir risau sama diri kita, terutama yang bicara ini. Kita belum tahu kesuksesan, kita belum ada jaminan sukses. Jaminan sukses kita kelak nanti ketika akhir hayat kita, Pak. Maka Nabi usaha saja, lagi dan lagi. Seberapa mampu yang Allah kasihkan semampu kita. Tidak perlu harus tinggi-tinggi. Buat apa tinggi-tinggi pulang peng? Walaupun sedikit, tapi istiqomah. Kita istiqomah walaupun sedikit. Jangankan 40 hari yang dianggap kita ini sedikit. Sesaat saja Allah katakan, Nabi sabdakan, sesaat saja antum di jalan Allah. Sesaat itu sekali mata berkedip, maka Allah jauhkan dari api neraka sejauh 3 parit. Bagaimana kalau 40 hari? Bagaimana kalau 4 bulan? Tapi sesuaikan dengan diri kita. Buat apa tinggi kalau pulang peng? Biar kecil, yang penting istiqomah. Buat istabe. Kami buat di para istabe. Yang 4 bulan kami pecah menjadi 3 kali. Tiga jumlah mereka keluar. Jadi ada waktu dia cari asbab untuk berjihad keluarga mereka, untuk nafkahi mereka keluarga. Yang 6 bulan mengambil daripada 2 bulan. Kami dipanen. Ada juga yang 4 bulan ambil 2 bulan. Mudah ini agama. Orang tua kita mudahkan kita amalkan ini agama. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah. Maka inilah tuan-tuan yang kita mau sama-sama pikir. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, bukan karena amal mereka, tetapi keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala, keyakinan kepada Rasulullah begitu tinggi. Sehingga ketika satu kali berjalan Rasulullah bersama para sahabat, di dalam keadaan mereka haus, perjalanan bermil-mil, mereka haus, kerongkongannya haus. Maka sahabat melihat ke depan, dia lihat padang pasir yang begitu bermil-mil jauh terbentang luas. Kapan baru kita jumpa air? Kapan baru jumpa danau? Tiba-tiba Nabi SAW katakan, hai sahabatku, di depan ada danau, di depan ada air. Walaupun sahabat melihat dengan mata kasarnya padang pasir, mana ada danau, tetapi sahabat itu yakin dengan apa yang Nabi SAW sabdakan. Dia lebih yakin ada ucapan Nabi daripada apa yang dilihat dengan matanya sendiri. Ini keyakinan. Keyakinan para sahabat. Dia lebih meyakini sabda Nabi, ucapan Nabi, daripada apa yang dilihat dengan mata mereka sendiri. Maka inilah yang hendak kita mau sama-sama perbaiki diri kita lagi, iman lagi, usaha lagi. Usaha lagi. Usaha saja kadang kita pengen. Bagaimana kalau kita tidak usaha? Maka inilah tuan-tuan,
Kami satu jamaah diangkat. Untuk apa? Untuk kami belajar juga. Kami juga ini bukan orang sempurna. Bukan sempurna. Tapi kami tidak belajar menyempurnakan diri kami. Apa yang kita mau andalkan tuan-tuan? Sudah hidup kere, tidak punya apa-apa. Kalau dunia kita tidak punya, lebih-lebih akhirat kita orang paling celaka hidup di dunia tuan-tuan. Maka kita manusia punya prinsip. Kalau dunia kita tidak punya, minimal akhirat kita kejar. Minimal akhirat kita, Pak. Susah di dunia sudah sementara. Minimal akhirat. Kenapa Allah pilih orang-orang yang susah kehidupan bawah ini agama? Tanda Allah Ta'ala sayang pada kita, Tuhan. Bukan Allah sayang begitu besar beri orang harta yang berlimpah, tidak, Tuhan. Jauh lebih Allah sayang orang yang tidak ada apa-apanya. Mereka mau kerja ini agama. Mereka mau buat atas pengorbanan ini agama. Maka dengan ujian-ujian tarbiyah Allah kasih, Allah akan datangkan nanti perkara sesuatu yang kita tidak pernah sangka-sangka. Tidak pernah sangka-sangka. Makanya kita mau sama-sama, bagaimana kita sama-sama bangkit lagi, bergerak lagi. Orang yang sungguh-sungguh dalam usaha nubuah ini, Pak, ada tandanya. Saya sajalah contoh. Saya kalau keluar selesai 40 hari bulan 6. Bulan 6 saya selesai 40 hari, saya berangkat lagi nanti bulan 7. Bulan 7 saya berangkat, ketika saya tangguh saya buat asbab. Buat asbab tabung 5.000 rupiah. Dalam satu hari saya tabung buat baitul mal di rumah saya. Kalau saya mau berangkat bulan 11 saya buat baitul mal. Berapa bulan jatahnya? Dalam satu bulan 5.000 rupiah 150. Kalau berangkat 4 bulan, berarti dalam 12 tahun sisa berapa? Sisa 10? Sisa berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan ini buat asbab. Asbab untuk mencari nafkah buat keluarga ini jihad. Maka kita buat betul mal, tabung 5.000 sehari. Maka alim ulama kata tidak mesti orang mati syahid di medan perang. Orang bisa masih naik di atas kasur yang empuk. Bagaimana caranya? Mereka buat tabungan untuk pemberangkatan nisa mereka selama 8 bulan peraih dia tidak keluar. Belum sampai waktu dia keluar. Maka dia buat tabung betul mal 5.000 satu hari. Sampai 8 bulan dia tabung 5.000. Belum lagi sampai waktu dia berangkat, Allah cabut nyawa dia, ini orang sudah mati syahid. Sesuai niat dia. Ini ada kesungguhan. Ini kesungguhan, Pak. Kita buat tabungan. Sehingga kita ada motivasi kerja dalam ini. Pernah, tidak usah satu kali. Buat begini, mau pergi IPB, perninya cuma 8 bulan. Tabung 5.000 tiba-tiba isinya di luar akal pikir. Di luar akal pikir kita. Di luar akal pikir. Orang yang sungguh-sungguh amalkan agama ini, Pak, buat betul-betul ini dakwah. Allah tidak dusta. Allah katakan intan suruh yang suruh kumpul sambil tolong agama Allah pasti tolong. Kenapa Allah tidak tolong? Antum belum serius tuan-tuan. Antum belum sungguh-sungguh. Tapi kalau antum sungguh-sungguh, antum akan dapatkan mustahil. Mustahil Al-Quran ini bohong. Tidak bohong. 92, bukan saya lihat, 92 saya kena usaha dakwah. Sampai sekarang saya tidak pernah tinggalkan misa. Bahkan saya 6 bulan, 10 hari tiap bulan. Anak 4, istri 2, 1 Kalimantan, 1 Pare. Tidak ada yang susah bagi Allah. Ada saja Allah kasih. Kenapa kita tidak bisa semua? Karena kita belum lagi mau sungguh-sungguh. Allah datangkan pertolongan di saat kita susah. Di saat kita butuh, Allah tidak akan datangkan ketika kita masih mengharap satu makhluk. Buat saja dulu, Pak. Nanti akan datangkan. Allah akan datangkan. Kalau Gusali saya pernah makomi di Mamasa. 2 tahun kampung Mamasa. Kalau kita berangkat nanti ke Pare, minta Mamasa. 2 tahun saya makomi Mamasa, tidak ada abab satupun. Dipanggil Pak Desa, tinggal dibuatkan rumah di belakang masjid. Saya angkat boyong istri saya dengan anak saya makomi di sana. 3 bulan saya hidupkan sendiri taklim. Datangi rumah silaturahmi. Tidak ada satupun laki-lakinya yang mau keluar. Kenapa? Mereka takut dengan istri mereka.
Alasannya istri marah. Alasannya siapa yang kasih makan ternak. Maka saya buat pikir sama Mas Tura, bagaimana ini semuanya tergantung pada istri mereka. Maka istri saya kata, bagaimana kalau kita buat taklim mingguan ibu-ibu. Namanya kita ganti pengajian mingguan. Maka saya buat pengajian mingguan tentang ibu-ibu. Maka ibu-ibu datang, kami baca taklim. 3 bulan dibuat itu. Baru saya buat adakan bayan. Adakan bayan. Ketika saya buat adakan bayan 3 kali, saya buat 3 minggu bayan. Maka mulailah wanita-wanita mereka tanya, Bu, tidak bisakah saya keluar seperti ibu? Dia bilang, boleh. Ya, untuk suami ibu sudah keluar. Oh begitu ya. Kalau kusari ibu-ibu sama Mas Tura, mulailah saya datangi rumah-rumah mereka lagi. Ajak suaminya. Suaminya bisik-bisik, nggak bisa sih Ustaz, marah mamanya. Mamanya teriak dari dapur, Ustaz bawa sudah suami saya. Nanti saya urus dia punya anu. Ini Pak. Buat saja, kita tidak ada kekuatan, buat saja sesuai apa yang kita buat. Selama kita tidak melenceng dari syariat, buat. Maka ini jadi asbab bidahnya. Asbab bidah. Satu mamasa itu sampai jamaah India saya datangkan. Di mamasa itu jamaah India masuk ke Parebayang markas, dia katakan, Aralle mamasa kampung Madinah Munawwarah. Semuanya mereka bercadar. Menuju orang tiap sampai Mamuju tidak mampu handle ini orang-orang mamasa. Tidak mampu dia handle. Bahkan mereka katakan saya Alman tidak tertib. Wah begitu tidak tertib. Ini dia sang saya tidak tertib. Saya tidak usah sebut namanya bagi orang gitu. Maka saya jumpa dengan orang itu, kata tertibnya tidak dari mana. Dari mana dia tertibnya tidak?